yang kita ketahui bahwa memang saat kejadian hanya ada 4 orang yang ada di dalam TKP, yaitu satu keluarga itu sendiri yang terdiri dari ayah yang menjadi korban, anak bungsu yang menjadi korban, lalu istri dan juga anak sulung lainnya. Halo, welcome to my YouTube channel Bilsaf. Buat kalian yang baru datang, jangan lupa untuk tekan subscribe-nya karena itu gratis. Terutama untuk kalian yang suka dengerin informasi-informasi terbaru dan terupdate tentunya. Jadi kalian tahu bahwa kemarin itu banyak banget kasus di Indonesia, tapi kali ini itu sedikit berbeda, yaitu kasus meninggalnya kedua bapak dan anak yang ada di Koja. Ini tuh sedih ya, miris banget sebenarnya gitu kan ya. Nah, tapi sebelum kalian mendengarkan ini, silakan kalian cari posisi ternyaman kalian, siapkan cemilan kalian, dan kenapa meninggalnya dan gimana kronologi kasusnya. Kalau gitu kita langsung aja ke storytelling kasus. Jadi kemarin itu ada kasus di mana si bapak itu pengusaha travel umroh, namanya itu Pak Hamka, umur 50 tahun, dan Pak Hamka ini punya istri dengan inisial NH, umurnya 32 tahun. Itu masih muda banget sih ya untuk menikah gitu, jauh banget jaraknya. Dan mereka dikaruniai 2 anak gitu, yang pertama berinisial Aki dan yang satunya lagi aku nggak tahu namanya karena nggak disebutkan di berita. Dan mereka ini tinggal di rumah Jalan Balai Rakyat 5, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Nah, itu adalah sedikit informasi soal profil dari orang-orang yang ada di kasus ini. Berarti ada 4 orang ya. Nah, berikut ini adalah kronologi kejadian meninggalnya bapak dan anak yang diungkapkan istrinya sendiri, dan dikabarkan juga jasadnya sampai membusuk. Jadi pada tanggal 28 Oktober 2023, publik digegerkan dengan penemuan mayat bernama Hamka dan anak balitanya berinisial Aki yang masih kecil banget. Nah, ayah dan anak itu ditemukan tewas membusuk di rumahnya, dan kasus ini tuh sempat membuat masyarakat di sekitar Koja bertanya-tanya dan menjadi misteri karena masih simpang siur beritanya. Dan setelah 20 hari kemudian, istri korban yaitu bernama NH yang waktu itu ada di TKP sekaligus jadi saksi kunci dari kasus kematian ini akhirnya membuka suara. Jadi sebelumnya ini kasus ini tuh udah lama banget gitu, tapi baru-baru ini mencuat lagi karena kesaksian istrinya. Jadi kejadiannya itu bermula tanggal 20 Oktober 2023 saat Hamka berniat sholat Jumat dengan memakai baju koko, dan Pak Hamka mendadak jatuh tersungkur di depan kamar mandi. Dan NH pun otomatis syok gitu, apalagi telinga dari Pak Hamka tiba-tiba mengeluarkan darah yang sangat banyak. Namun si istrinya itu pinginnya itu menolong, tapi sayangnya si istrinya itu sedang sakit gitu. Ini kata bapak polisinya ya. Dan sebenarnya si istri itu berusaha melapor, tapi dia nggak kuat karena tenaganya itu memang benar-benar sakit gitu ya. Dan jujur sebenarnya di sini agak janggal, tapi aku nggak tahu gimana kedepannya, kita lanjut ya. Nah, katanya setelah kejadian itu istrinya itu sangat meratapi kesedihan, bahkan hingga sampai depresi. Dan istrinya itu juga mengungkapkan kalau anak balitanya itu meninggal dunia karena kelaparan. Jadi awalnya itu anaknya itu terkunci di dalam kamar selama berhari-hari. Dan NH pun juga bilang bahwa dia itu juga nggak punya tenaga untuk menolong gitu kan ya, karena mengalami depresi yang berat itu tadi gitu ya. Jadi hingga sampai anaknya yang kecil itu dinyatakan meninggal dunia. Dan itu adalah sedikit kronologi cerita awal mula meninggalnya bapak dan anak ini gitu. Tapi aku sedikit agak rancu dan ribet, bingung gitu ya posisinya si istrinya itu sebelumnya di mana gitu kan. Karena di sini tuh kayak beritanya masih simpang siur gitu, tapi ini yang ada di berita itu ceritanya agak bulat memang ya. Coba kalau misalkan kalian paham dengan opus tak mau, silahkan kalian komentar di bawah ini. Nah, sekarang bagaimana kronologi ditemukannya mayat bapak dan anak ini. Jadi awalnya itu ada tetangga atau masyarakat mencium aroma busuk dari lingkungan dekat rumah. Dan kalau nggak salah itu ada salah satu warga namanya itu Pak Bambang, umur 54 tahun. Nah, beliau itu mengatakan bahwa bau busuk itu sudah tercium dari 1 minggu yang lalu. Dan akhirnya singkat cerita Pak Bambang itu minta bantuan dari warga dan TNI untuk mendobrak rumah yang disinyalir baunya itu di situ.
Dan ketika mereka mendobrak rumah itu dan masuk rumah, mereka menemukan istrinya Pak Hamka sedang trauma berat. Dan warga juga menemukan Pak Hamka dalam kondisi terlungkup di depan kamar mandi. Dan ngerinya juga, kondisinya dari jasad Pak Hamka itu sedang membusuk gitu lah. Dan saat bapak-bapak itu tanya sama istrinya kenapa nggak melapor tetangga atau mungkin kenapa nggak ada niatan untuk teriak gitu, tapi istrinya itu kayak mau manggil-manggil anaknya gitu ya, itu anak saya kayak gitu. Dan setelah dicek, kedua anak Pak Hamka itu ternyata terjebak di dalam kamar. Jadi itu di dalam kamar itu ada dua anaknya gitu kan ya, tapi salah satu dari anaknya itu alhamdulillahnya itu masih hidup dan dievakuasi tetapi lewat jendela. Dan ketika dievakuasi, anak sulung dari Pak Hamka itu keadaannya itu sedang dehidrasi karena kekurangan air. Dan anak yang satunya, yang inisialnya itu Aki, itu sudah meninggal dunia. Dan keadaannya juga membusuk gitu ya. Nah, ini sih sedih dan campur miris gitu ya, karena kita bisa melihat istrinya itu sakit gitu kan ya, dan keadaan sakit dipaksa untuk berdiri juga nggak bisa gitu ya. Tapi ini adalah personal opiniku tentang kasus ini. Jadi ini menurut opiniku ya. Kalian tahu nggak sih, di awal itu aku berpikir aneh-aneh sama istrinya. Kenapa nggak keluar melapor tetangga atau nggak mungkin teriak gitu kan ya. Tapi ternyata istrinya itu depresi. Tapi ya nggak tahu lagi itu, kalau misalkan dibilang pura-pura tapi juga selama berhari-hari mencium bau busuk itu kan sangat nggak mungkin ya. Tapi dibilang nggak pura-pura, istrinya juga bisa memberikan keterangan jelas kepada pihak kepolisian. Jadi kayak nggak nyambung, tapi ya ini hanya opini. Mau gimana, semuanya pasti ada sebab dan akibatnya gitu kan ya. Dan aku juga tahu bahwa istrinya mungkin waktu itu nggak mudah untuk keluar rumah karena katanya berdiri aja itu susah dan lagi depresi. Tapi kita tetap mendoakan semoga masalah ini cepat selesai dan keluarga yang ditinggalkan juga bisa tabah menghadapi cobaan ini. Dan istri dan anaknya yang masih hidup, kalau misalkan sakit semoga disembuhkan, dipulihkan dan diangkat semua penyakitnya. Amin. Nah, tapi gimana menurut kalian soal kasus ini? Silahkan komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa ikuti terus dan dukung terus channel ini. Maaf kalau misalkan ngomongnya masih belibet karena masih belajar untuk storytelling. Oke, terima kasih. Berikut adalah kronologi meninggalnya Jahasi.